58. Sejuknya malam yang telah memasuki setiap celah kota sudah mulai melelapkan satu persatu setiap insan untuk meraih mimpi indahnya, meski masih tidak sedikit dari insan itu yang masih terjaga dan memilih untuk terjaga. Di dalam sebuah atap rumah yang menutupi terangnya sinar rembulan, kini Kelvin sudah selesai meninabobokan putra kecilnya. Seolah tak pernah bosan menatap wajah makhluk kecil bak kapi pasta wajahnya, Kelvin memperhatikan wajah putranya. Padahal sudah berlalu cukup lama, namun rasanya rasa bersalah ini masih saja begitu kuat melekat. Kelvin masih sangat ingat bagaimana dirinya dan juga Cynthia telah menggunakan darah dagingnya sendiri untuk mencapai segala tujuannya. Dan jika saja waktu bisa diulang tidak akan ia memperalat Kenzi untuk mencapai ambisinya. Tanpa terasa kini air mata itu kembali terjatuh. Mungkin rasa bersalah ini akan selamanya bersemayam dalam lubuk hatinya. Dalam hati Kelvin bertanya-tanya, apa yang akan dirinya katakan pada putranya Kenzi jika suatu saat putranya mengetahui semuanya, akankah Kenzi mau memaafkan kesalahannya? Sungguh Kelvin tidak bisa membayangkan jika hal itu benar terjadi pada dirinya. "Kap, maafkan papa nak," seru Kelvin halus agar sang putra tak terganggu dari tidur lelapnya. Tanpa Kelvin sadari ternyata sang ibu telah memperhatikannya cukup lama. Di samping pintu itu Bu Mariam bersandar sebelum akhirnya ia melangkah mendekati putra semata wayangnya. "Kelvin," panggil Bu Mariam sebelum akhirnya ia duduk di kasur empuk milik putranya. Kelvin pun menoleh pada sang ibu. "Kemarilah nak, duduk di sini bersama ibu," pinta Bu Mariam dengan menepuk kasur yang didudukinya agar sang putra mau duduk di sana. "Iya Bu," sahut Kelvin dan ia pun duduk di dekat ibunya. "Kelvin, apa kamu tetap ingin tinggal di sini nak?" sahut Bu Mariam. Kelvin terdiam, dan tatapannya lurus mengarah pada boks bayi yang menjadi tempat tidur putra mungilnya. Entahlah Bu, Kelvin sendiri juga tidak tahu, tapi kalau dilihat dari perkembangan bisnis, mungkin Kelvin akan lama tinggal di sini, sahut Kelvin. Ya, semenjak Kelvin memutuskan untuk pindah ke Malaysia, ia sudah memutuskan untuk membuka usaha restoran dan kini restorannya itu telah berkembang menjadi restoran besar. Kelvin, putramu Kenzi sekarang sudah memasuki usia 9 bulan, dan dia akan terus tumbuh dan berkembang, tidakkah kamu berniat untuk mempertemukan Kenzi dengan mamanya nak? Tanya Bu Mariam. Kelvin terdiam sejenak, ia menghela nafasnya cukup berat, sebelum akhirnya ia tersenyum remeh. Mempertemukan Kenzi dengan mamanya. Heh, lucu sekali. Dia tidak akan mengingat putranya sebelum Tuhanlah yang menyadarkannya jika dia memiliki seorang putra, sahut Kelvin dengan tersenyum miris. Dalam hatinya sesungguhnya Bu Mariam merasa sedih, mungkin saja apa yang dikatakan putranya memang benar, tapi terlepas dari Cynthia akan mengingat anaknya atau tidak tetap saja Kenzi harus tahu siapa ibunya. Tapi nak, bagaimana jika suatu hari nanti Kenzi bertanya di mana mamanya? Apa yang akan kamu jawab Kelvin? Tanya Bu Mariam, dan inilah hal yang selama ini ia bingungkan. Kelvin tak bisa menyahut. Ia sendiri juga tidak tahu harus menjawab apa jika suatu saat putranya benar akan menanyakannya, tidak mungkinkan ia mengatakan pada putranya jika ibunya meninggal. Kamu bingung kan nak? Kamu tidak tahu harus menjawab apa? Menurut ibu apapun kondisinya kamu harus tetap mengatakan pada Kenzi tentang siapa ibunya, kamu harus mempertemukan Kenzi dengan Cynthia nak, terlepas apakah Cynthia akan mengakui putranya atau tidak ya sudah itu haknya, tapi kamu harus tetap mempertemukan mereka, karena biar bagaimanapun Cynthia lah yang sudah melahirkan Kenzi, ibu harap kamu mau melakukannya nak. Seru Bu Mariam yang berusaha memberikan pengertian pada putranya. Di negara yang berbeda, dengan kota yang berbeda pula, dan juga waktu yang berbeda. Nampak seorang ibu muda telah selesai meninabobokan kedua putra mungilnya. Adinda menatap wajah kedua bayi gembulnya itu secara bergantian, hatinya benar-benar menghangat melihat wajah polos kedua putranya. Alhamdulillah,
Terima kasih ya Allah karena hadirnya dua malaikat kecil yang Engkau berikan. Ya Allah nak, kalian ini benar-benar sangat menggemaskan. Tanpa Adinda sadari kini suaminya Al telah berdiri tegak di belakang tubuhnya. Adinda sedikit tersentak kaget kalau sebuah lengan kekar telah melingkar di perutnya. Astagfirullah mas. Serunya terkejut. Kap, Al mencium pucuk kepala sang istri dari belakang. Sayang, kamu masih suka terkejut ya? Sahut Al dengan sebuah senyuman kecil di bibirnya. Aduh mas, Adinda kan jadi kaget. Serunya. Sampai kaget. Memangnya apa sih yang sedang kamu pikirkan sayang, sampai tidak menyadari kedatanganku? Sahutnya. Mas, coba mas perhatikan kedua putra kecil kita, mereka sangat lucu dan menggemaskan ya. Seru Adinda dengan senyumannya. Tentu mereka sangat lucu dan menggemaskan, kan aku yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan mereka sayang. Sahut Al dengan penuh rasa bangga. Adinda membelalakkan kedua bola matanya, bisanya di saat begitu bahagianya menatap kedua putranya suaminya malah mengatakan hal mesum. Adinda langsung membalikkan badannya dan menghadap sang suami. Mas ini ada saja bicaranya mesum tahu. Sahut Adinda dengan mencebikkan bibirnya. Ih sayang, mesum dari mananya, kan memang benar aku yang sudah bekerja keras untuk menghadirkan mereka. Sahut Al. Setelah dipikir-pikir apa yang dikatakan oleh suaminya memang benar, wajah kedua anaknya itu lebih mirip wajah bule khas wajah seorang Alexander, tidak ada sama sekali wajah Indonesia meski dirinya adalah orang Indonesia. Tapi kan Adinda yang mengandungnya mas. Sahut Adinda dengan bibirnya yang sudah terlihat manyun. Al tersenyum geli melihat wajah cemberut istrinya ini memang benar sangat menggemaskan jika sedang kesal seperti ini. Tanpa izin dan tanpa aba Al langsung menggendong istrinya dan membawanya ke atas kasur. Astagfirullah mas. Pekik Adinda kala suaminya tiba saja menggendongnya. Kap, Al menciumi wajah istrinya dengan tanpa melewatkan sedikit pun dari wajah sang istri. Kini sepasang suami istri itu telah berada di atas kasur. Al mengkungkung tubuh mungil istrinya itu, ia mengambil kendali penuh di atas tubuh istrinya itu. Al mencium kening istrinya cukup lama. Ditatapnya wajah istrinya itu lekat-lekat. Sayang, tidak lama lagi Agatha dan Damian sudah akan tumbuh besar, mas ingin membuat debai untuk mereka sayang. Serunya dengan keinginannya. Adinda membulatkan kedua bola matanya tak percaya, ia sungguh tak habis pikir mengapa suaminya itu begitu ingin sekali membuatkan adik untuk Agatha dan juga Damian, padahal kan kedua putranya itu masih sangat kecil untuk memiliki seorang adik. Kenapa kamu melotot seperti itu sih sayang? Kamu tidak mau ya punya anak lagi dariku? Sahut Al dengan raut tak sukanya. Bukan seperti itu mas, tapi kan Agatha dan Damian masih terlalu kecil untuk memiliki adik hihihi. Sahut Adinda yang berusaha menjelaskan dengan memaksakan senyumannya. Ya sudah kalau Agatha dan Damian sudah berusia 3 tahun mas ingin kamu hamil lagi sayang, bagaimana kamu mau kan sayang? Pinta Al dengan senyuman nakalnya. Adinda nampak diam sejenak sebelum akhirnya ia pun mengangguk sebagai tanda setuju. Terima kasih sayangku. Sahut Al dengan memeluk istrinya. Dan dengan tanpa aba Al mencium bibir Peach istrinya yang memang sudah menjadi candu baginya. Al terus melakukan apapun pada tubuh sang istri yang saat ini telah berada dalam kungkungannya. Hingga kini tubuh mereka sama polos tanpa sehelai benang pun. Hingga terjadilah penyatuan antara suami dan istri itu kembali. Dengan penuh semangat dan keperkasaannya Al benar tidak memberi ruang pada Adinda, ia benar mengambil kendali penuh di atasnya. Dan setelah cukup lama sepasang suami istri itu bermain, kini Al telah berhasil menyemburkan benihnya kembali di dalam rahim sangat istri. Tubuh Al ambruk kala ia sudah mencapai pada titik pelepasannya. Sedangkan Adinda jangan ditanya, Adinda benar lelah setelah digempur dengan begitu hebatnya oleh Al.
Namun kelelahan yang Adinda rasakan bukanlah akhir dari selesainya permainan. Ya benar sekali, kali ini Al mengulangnya lagi, dan bukan Al namanya yang melakukannya hanya satu ronde saja. Indahnya malam yang begitu sejuk ini benar-benar telah dilalui Al dan juga Adinda dengan kegiatan hangat di atas ranjang. Sedangkan di negara yang berbeda di mana pada saat ini sinar mentari masih bersinar dengan begitu cerahnya, nampak seorang gadis yang sudah berusia 25 tahun itu terlihat melakukan protes pada seseorang yang sedang berada pada layar ponselnya. "Pak, yang benar saja, Diandra harus di sini 2 tahun lagi." "Yang benar saja Pak, pokoknya Diandra tidak mau tinggal di sini lagi. Diandra sudah cukup lama tinggal di sini Pak, Diandra ingin pulang." Protes Diandra pada sang papa. "Nak, tolonglah lakukan ini demi papamu, mamamu, dan juga ribuan karyawan yang sudah menggantungkan diri untuk kerja di perusahaan papa. Siapa lagi yang bisa papa andalkan untuk mengurus perusahaan di Kanada kalau bukan kamu? Adikmu Dian masih kuliah nak, tolonglah satu kali ini saja kamu menuruti permintaan papa lagi ya," pinta Papa David pada sang putri. "Pa, waktu 2 tahun itu tidaklah sebentar Pa," seru Diandra lagi. "Iya Papa tahu nak, tapi Papa hanya minta 2 tahun saja kamu mengurus perusahaan Papa yang ada di sana. Nanti kalau adikmu sudah lulus kuliah kamu boleh kembali lagi ke Indonesia, biarkan perusahaan Papa yang di sana Dian yang mengurus, Papa mohon padamu nak," seru Pak David. Entah ini sudah permintaan yang keberapa kali untuk pada putrinya. Merasa tak tega melihat permohonan sang papa, akhirnya Diandra pun sepertinya memang harus mengikuti keinginan sang papa. "Ya sudah, baiklah Pak, tapi hanya 2 tahun dan tidak boleh lebih," peringatnya pada sang papa. "Iya nak, hanya 2 tahun tidak lebih," sahut David. "Ya sudah Diandra tutup dulu teleponnya ya Pak," serunya. Tut, dan sambungan video call itu pun telah berakhir. Diandra terdiam. Dalam benaknya ia berpikir, mungkin dirinya memang harus lebih bersabar lagi karena kepulangannya masih harus diundur lagi, dan menyebabkan dirinya tak dapat menemui sang kekasih yang sudah lama tak ia jumpa. "Al, aku merindukanmu, tapi aku masih belum bisa menemuimu. Aku merindukanmu Al, sangat merindukanmu," batin Diandra dengan menatap foto kebersamaannya bersama Al di layar ponselnya.